Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Walid Rudianti dari Program Studi Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Untuk sesi kali ini, saya akan menyampaikan PDD UKT-PT, yaitu pernyataan diri dosen, unjuk kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi sebagai salah satu syarat untuk sertifikasi dosen di bidang pengajaran. Di sini saya akan menyampaikan metode penyampaian yang saya pakai di dalam pembelajaran, yaitu DIA, Direction, Interaction, dan Evaluation. Untuk salah satu mata kuliah yang akan menjadi contoh di sini adalah mata kuliah yang saya ampu, yaitu Praktikum Komputer Akuntansi. Untuk deskripsi mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi yaitu mempelajari pengetahuan dan praktik penggunaan komputer dalam proses data akuntansi dalam satu siklus sampai dengan pembuatan laporan keuangan perusahaan pada perusahaan jasa dan perusahaan dagang dengan menggunakan software akuntansi dasar yaitu Mayop untuk melakukan pencatatan transaksi keuangan dan menghasilkan laporan keuangan suatu entitas bisnis. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini yang diharapkan adalah pertama, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kedua, menguasai konsep, metode, prosedur, teknik, dan praktik tentang penyusunan dan penyajian laporan keuangan yang terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan IFRS dan ETAP, dan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan atau entitas bisnis, jasa, dan dagang. Ketiga, menguasai teori sistem informasi akuntansi. Dan yang keempat, mampu menyusun laporan hasil dan proses kerja secara akurat dan sahih, serta mengkomunikasikannya secara efektif kepada pihak lain yang membutuhkan. Capaian pembelajaran pada mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi yang pertama, mahasiswa diharapkan mampu memahami teori dan konsep sistem informasi akuntansi. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami teori dan konsep software Mayop. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguasai transaksi dalam latihan soal akuntansi. Yang keempat, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menguasai transaksi dalam latihan soal akuntansi dengan software Mayop. Yang kelima, mahasiswa mampu membuat laporan keuangan perusahaan jasa dan perusahaan dagang dengan menggunakan software Mayop. Untuk materi yang disampaikan dalam proses perkuliahan Praktikum Komputer Akuntansi, yang pertama ada membuat data awal perusahaan, kemudian membuat daftar nama akun, kemudian setting sistem preferensi perusahaan, selanjutnya membuat kode pajak dan link akun, selanjutnya membuat daftar rekanan, customer dan juga supplier, selanjutnya membuat daftar item barang. Untuk selanjutnya menginput saldo awal dan neraca awal perusahaan. Selanjutnya input saldo awal piutang usaha, saldo awal persediaan barang, saldo awal utang usaha, saldo awal piutang karyawan, dan saldo awal tahun lalu. Setelah semuanya selesai, untuk proses selanjutnya adalah menginput transaksi-transaksi yang sudah ada di latihan soal. Untuk mata kuliah Praktikum Komputer Akuntansi ini memiliki bobot 2 SKS dan untuk pelaksanaannya selama 16 sesi, di mana 7 sesi di awal,
kemudian ada UTS, 7 sesi di akhir dan ditutup dengan ujian akhir semester. Selanjutnya, saya akan menyampaikan tentang metode penyampaian di dalam pembelajaran mata kuliah praktikum komputer akuntansi. Yang pertama, delivery. Di dalam menyampaikan mata kuliah praktikum komputer akuntansi, saya menggunakan beberapa strategi. Yang pertama, ceramah. Metode ceramah digunakan untuk menyampaikan konsep secara teori agar mahasiswa mampu memahami tahapan-tahapan dalam menggunakan aplikasi Mayo. Strategi kedua, saya menggunakan metode demonstrasi. Tidak cukup hanya menggunakan ceramah saja dalam penyampaian materi, namun saya juga akan langsung memberikan contoh bagaimana cara melakukan input transaksi dengan menggunakan software Mayo. Strategi yang ketiga, saya menggunakan metode diskusi. Dalam penyampaian materi di mata kuliah ini tidak hanya dengan ceramah dan demonstrasi saja, tetapi saya juga menggunakan diskusi di mana saya akan memunculkan sebuah transaksi untuk kemudian diidentifikasi oleh mahasiswa secara berkelompok. Setelah selesai diidentifikasi, transaksi tersebut akan diinput ke dalam software Mayo. Strategi yang keempat adalah simulasi. Dalam metode pembelajaran ini, mahasiswa akan mengerjakan latihan soal dari transaksi yang sudah disampaikan untuk kemudian diinput ke dalam software Mayo dan nantinya akan menghasilkan sebuah laporan keuangan. Untuk metode yang kedua yaitu interaction. Interaksi antara saya dengan mahasiswa dilaksanakan secara sinkronus dan asinkronus. Untuk metode sinkronus yaitu tatap muka pembelajaran di dalam lab akuntansi. Di mana untuk metode sinkronus ini saya menyampaikan materi secara ceramah, kemudian demonstrasi dan mahasiswa akan mengerjakan latihan soal yang sudah diberikan. Untuk selanjutnya yaitu metode asinkronus. Untuk metode asinkronus, saya menyampaikan tugas secara mandiri untuk kemudian diselesaikan oleh para mahasiswa. Selain itu, saya juga memberikan forum diskusi, di mana dalam forum diskusi tersebut, saya akan melemparkan beberapa transaksi atau beberapa tema agar dapat ditanggapi oleh para mahasiswa. Untuk komunikasi dengan mahasiswa, kami juga membuat grup WhatsApp, di mana di dalam grup WhatsApp ini kita dapat senantiasa melakukan sharing berkaitan dengan pencatatan menggunakan software Mayo. Untuk metode DIA yang ketiga yaitu evaluation. Dalam evaluasi mata kuliah praktikum komputer akuntansi, kami telah menyepakati pada saat kontrak perkuliahan, sehingga mahasiswa mengetahui indikator apa saja yang akan menjadi penilaian di dalam mata kuliah praktikum komputer akuntansi. Di sini ada 6 indikator yang saya gunakan, yaitu UTS, ujian akhir semester, kehadiran, keaktifan, sikap, dan juga tugas. Di mana untuk pembagiannya, UTS 25%, ujian akhir semester 30%, kehadiran 15%, keaktifan 10%, sikap 10%, dan juga tugas 15%. Sehingga ketika diakumulasikan akan menjadi 100%. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan untuk mata kuliah praktikum komputer akuntansi di program studi S1 akuntansi di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Taman Siswa Banjarnegara. Berikut saya sampaikan cuplikan pembelajaran
mata kuliah praktikum komputer akuntansi yang saya laksanakan secara sinkronus, tatap muka di dalam lab akuntansi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Oke, bertemu kembali di mata kuliah praktikum komputer akuntansi. Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang pembuatan data awal perusahaan. Capaian pembelajaran di pertemuan kedua ini yang pertama adalah mahasiswa mampu memahami pembuatan data awal perusahaan, data nama akun, dan setting sistem preferensi perusahaan menggunakan Mayor. Kemudian yang kedua, mahasiswa dapat mempraktekkan proses pembuatan data awal perusahaan, daftar nama akun, dan setting sistem preferensi dengan menggunakan Mayor. Nah, kita mulai. Di awal kita akan nanti boleh sampaikan bagaimana sih membuat data awal perusahaan. Nah, di sini nanti ada tampilan awal Mayor ya. Nanti teman-teman akan simulasi, tapi sebelumnya boleh sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama, di sini ada beberapa akun ya. Kita mulai nanti dengan cara klik menu start, kemudian nanti pilih program, kemudian memilih Mayor. Nah, langsung nanti double klik saja ya pada icon shortcut Mayornya, maka akan muncul halaman seperti ini. Nah, di dalam halaman awal ini ada 5 hal ya, atau 5 icon gitu, yang kemudian bisa nanti kita coba gitu. Ada open, create, explore, what new, sama exit. Nah, fungsinya apa sih masing-masing? Yang pertama adalah open. Nah, open ini adalah kita gunakan ketika teman-teman sudah membuat daftar perusahaan. Nah, nanti teman-teman sudah punya filenya, maka teman-teman tinggal open saja, begitu ya, menggunakan icon yang ini. Kemudian yang kedua ada create. Create itu ketika baru mau memulai membuat. Nah, seperti hari ini kita baru akan membuat, maka nanti teman-teman memilih yang create. Kemudian yang ketiga adalah explore. Nah, di sini teman-teman bisa mengeksplor contoh-contoh gitu kan, pencatatan perusahaan itu seperti apa. Kemudian yang keempat adalah what's news. Ada hal kebaruan apa sih dari Mayor gitu, karena Mayor ini kan selalu berkembang, dari versinya itu juga selalu berubah begitu. Jadi hal-hal baru apa yang kemudian ada pada Mayor. Kemudian yang terakhir adalah exit. Ini adalah tombol untuk keluar. Ketika teman-teman sudah selesai itu mengerjakan, maka nanti klik exit. Oke, selanjutnya. Nah, ketika teman-teman mulai membuat ya, ini boleh sampaikan terlebih dahulu. Ketika kita klik tadi tombol create, maka akan ada tampilan seperti ini. Welcome to the new company file system. Nah, di sini teman-teman nanti ada beberapa icon yang bisa dipilih begitu ya, dari introduction, company information, ada accounting information, ada account list, company file, sama conclusion. Nah, ini tahapannya harus diikuti begitu untuk membuat file baru begitu tentang pencatatan perusahaan. Nanti dilewati saja. Nah, di company information ini ada yang harus teman-teman wajib isi ya, karena di sini ada tandanya adalah nama perusahaannya. Nah, untuk hari ini nanti teman-teman melakukan pencatatan, kita akan isi nanti di sini dengan nama PT Tambara ya, perusahaan untuk mencatat laporan keuangan PT Tambara. Nah, ini company information nanti diisi, ada serial numbernya, kemudian nama perusahaannya, alamatnya, kemudian nomor telepon, kemudian ada kalau ada fax ya, nomor faxnya, kemudian email nanti bisa diisikan di sini. Setelah itu next. Nah, teman-teman nanti akan sampai ke accounting information. Nah, di dalam accounting information ini ada
nanti bisa diisi begitu. Kemudian last one of financial year, bulan terakhir pencatatan itu bulan apa? Nanti bisa dipilih di sini. Biasanya secara umum pencatatan di akhir itu adalah di bulan Desember. Ya. Kemudian di sini conventionnya adalah awal mulai melakukan pencatatan. Nah, nanti bisa ditulis bulan Januari. Kemudian untuk periodenya yang biasa dipakai itu adalah 12 bulan. Nah, setelah ini nanti diisi, kemudian klik next ya. Nah, di sini sudah ada kalau semisal ini dicontohkan gitu ya, sudah diisi, maka contoh untuk 2023 dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember. Nah, account list. Di account list ini akan ada 3 pertanyaan dan ini bisa dipilih. Yang pertama ada I would like to start with one of the list provided. Jadi kita akan memulai dengan account list yang memang sudah disediakan oleh Mayo. Gitu. Kemudian pilihan kedua, I would like to import a list to account provided by my accountant. Ketika teman-teman sudah memiliki daftar list, akun listnya, begitu kita bisa langsung import. Jadi tidak perlu menginput satu persatu. Gitu. Atau kemudian yang ketiga adalah I would like to build my own account list. Jadi kita mau bikin sendiri boleh, nanti sesuai dengan yang diinginkan oleh teman-teman, begitu ya. Nanti bisa input satu per satu. Nah, nanti tinggal pilih. Ini anggap saja kita memilih yang pertama. Kemudian selanjutnya informasi selanjutnya kita akan dihadapkan pada pilihan klasifikasi industrinya apa. Di sini ada service, kemudian ada manufaktur, ya. Kalau kita nanti perusahaan jasa, gitu. Kemudian di sini nanti ada tipe bisnisnya juga, nanti bisa dipilih. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini ada kita bisa mau disimpan di mana sih file yang nanti akan teman-teman buat ini, nanti bisa klik C untuk kemudian melakukan penyimpanan. Nah, ini sudah ya untuk setup awalnya. Di sini ada setup assistant, ada command center. Karena nanti teman-teman masih harus membuat lagi, istilahnya menyelesaikan, maka nanti harus klik yang setup assistant. Oke, nah sampai di sini ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Belum? Oke. Ya, kalau belum kita lanjutkan ke yang kedua ya. Nanti kita akan membuat daftar nama akun. Nah, sebelum kita masuk ke sini boleh akan sedikit merefresh kembali gitu pembelajaran yang memang teman-teman sudah dapatkan. Adakah yang di sini masih ingat 5 akun utama di dalam pencatatan akuntansi? Ada akun apa saja? Siapa yang mau menjawab? Saya, Bu. Sebelumnya perkenalkan dulu Bu, nama saya Sulistianingsih. Izin menjawab pertanyaan dari Ibu. Jadi setahu saya 5 akun utama dalam akuntansi. Yang pertama itu ada aset atau aktiva, yang kedua itu ada kewajiban atau utang, yang ketiga ada modal, yang keempat ada pendapatan, dan yang terakhir itu ada akun beban-beban. Oke, betul tadi jawaban dari Mbak Sulis gitu. Jadi ada 5 akun utama, yaitu ada aset, kemudian ada hutang atau kewajiban, kemudian ada beban, ada pendapatan itu, dan ada juga modal. Nah, kelima akun utama ini yang nanti akan kita buat di dalam daftar nama akun. Nah, untuk lebih mengingat kembali, Walid akan coba meminta gitu. Di sini ada yang masih ingat gak? Sebutkan 3 saja komponen atau yang termasuk di dalam aset. Perkenalkan, nama saya Astrid Levia Amanda. Izin menjawab, Bu. Yang termasuk dalam aset itu ada kas, piutang, dan permodalan. Oke, terima kasih Mbak Astrid. Tadi jawabannya betul, yaitu 3 komponen yang masuk ke dalam aset. Nah, selanjutnya ini kita akan
akan membahas yang kedua ya. Selain aset ada juga hutang. Nah, mungkin di sini ada yang mau menjawab 3 juga yang komponen hutang itu ada apa saja? Saya pun izin menjawab. Perkenalkan, nama saya Nelly Robihatun. 3 komponen akun hutang yaitu hutang usaha, hutang gaji, dan hutang pajak. Oke, terima kasih Mbak Nelly atas jawabannya tadi komponen dari hutang. Nah, teman-teman di sini Wali sudah melihat, masih ingat gitu ya, ada 5 akun utama dan juga komponen turunannya. Sekarang kita lanjutkan ya. Jadi untuk membuat daftar nama akun, nah nanti di sini teman-teman ada 8 ya kelompok begitu. Kalau di Mayop ada aset, liability, ada equity, income ya yang tadi sudah kita bahas. Kemudian ada cost of sales ya, ada expense, ada other income dan other expense. Nah ini akun-akun nanti yang akan ada di Mayop. Nah untuk selanjutnya di sini untuk membuat list akun tadi Bu juga sudah sampaikan di depan ya, ada 3 yaitu bisa mengganti akun, membuat akun, atau kemudian nanti bisa menghapus akun baru begitu. Nah langsung saja agar kita bisa lebih memahami begitu untuk perkuliahan hari ini, silakan teman-teman bisa membuka Mayopnya masing-masing. Baik, silakan teman-teman bisa membuka Mayopnya ya sampai seperti yang ada di slide seperti ini. Tadi sudah berikan caranya, maka kita tinggal open ya. Semuanya sampai di open. Create maksudnya ya. Create. Silakan bisa diklik. Nah, di sini langsung next ya, next. Kemudian untuk serial numbernya bisa diisi angka 1 sebanyak 12 ya. Klik saja 1 sebanyak 12. Nah, kemudian untuk nama perusahaannya adalah PT Tambara ya, bisa diisi PT Tambara. Untuk alamatnya di Jalan Mejen Panjaitan nomor 29. Nah, silakan untuk datanya ya bisa diisi sesuai dengan yang sudah ada di buku modulnya gitu, bisa diisi ya untuk nomor teleponnya, kemudian fax dan email addressnya. Sudah? Oke, kalau sudah sampai di sini seperti yang tadi buat contohkan, silakan bisa diisi tahunnya adalah 2003, kemudian untuk awal pencatatannya Januari, dan kemudian akhir pencatatan di bulan Desember, periodenya 12. Silakan bisa langsung diisikan. Januari ya, di yang last month-nya Desember, convention-nya adalah Januari. Oke. Ini tahunnya 2023. Kemudian last month-nya di sini Desember. Convention-nya adalah Januari. Periodenya 12. Langsung next. Nah, ini seperti ini. Langsung next saja. Nah, di sini teman-teman pilih yang ketiga karena nanti teman-teman akan membuat ya atau membuat sendiri gitu untuk account list-nya. Pilih yang nomor 3, kemudian next. Nah, tinggal mau disimpan di mana. Kalau ada yang mau contoh ya, simpan di folder tertentu bisa di C, kemudian nanti tinggal dipilih. Misal ini ditaruh di dokumen gitu ya, kemudian di save. Nah, kemudian next. Oke, sampai seperti ini. Boleh kita akan cek terlebih dahulu. Maka teman-teman sudah bisa mengikuti. Baik. Oke, sudah. Ini sudah. Ya. Nah, sampai di conclusion. Nah, klik setup assistant. Silahkan bisa diklik setup assistant-nya ya. Oke. Nah, teman-teman di sini nanti
membuat sendiri akunnya. Nah, kalau tampilannya seperti ini ya. Nah, di sini bagian pojok ya, pojok sebelah kiri itu ada account ya. Teman-teman klik saja. Oke, sudah? Nah, di sini ada account list-nya. Klik yang account list. Nah, di sini kan hanya beberapa akun ya, karena tadi kan teman-teman akan membuat sendiri, gitu ya, akan membuat sendiri untuk akunnya. Jadi di situ otomatis belum tersedia. Nah, silakan teman-teman bisa buka di bukunya. Maka kita akan membuat akunnya. Berawal dari di bawah, di bagian bawah ini diperhatikan di sebelah sini ada new ya, ada new. Nah, teman-teman bisa diklik dulu ya, klik new. Nah, akan seperti ini ya tampilannya. Nah, di sini teman-teman bisa kita coba tulis. Yang pertama ini adalah untuk aset begitu ya, untuk aset tipenya apa? Tipenya di sini adalah untuk bank ya. Kita akan coba yang pertama bank, coba diklik bank. Oke, diberi ada account number-nya begitu ya. Account number kalau untuk aset itu biasanya adalah diawali dengan angka 1 begitu ya. Jadi kita klik untuk 1 sudah ada, nanti tinggal mau 1 berapa. Nah, kita klik 1100 ya. Sudah diklik ya, ditambah angka 100 di situ, kemudian enter. Nah, ada account-nya. Nah, account-nya banknya mau pakai apa? Nah, kita di sini menyesuaikan. Di situ kita tulis ya, Bank Indonesia Maju, misal ya nama banknya. Nah, habis itu kita klik oke. Maka di situ nanti akan muncul ya, ada muncul yaitu Bank Indonesia Maju. Nah, sampai sini sudah bisa dipahami ya? Oke. Nah, sampai di sini dipahami, silakan teman-teman bisa melis ya, mengikuti yang sudah ada di buku. Baik, teman-teman sudah selesai untuk membuat akun listnya ya. Jadi setelah teman-teman sudah selesai membuat akun list, untuk selanjutnya teman-teman bisa keluar gitu kan dari aplikasi Mayop-nya. Teman-teman bisa di sini klik ya di file ya, sudah klik di file, kemudian klik exit. Nah, maka sudah selesai ya untuk perkuliahan hari ini begitu. Untuk teman-teman kita bisa bertemu lagi nanti di pertemuan yang akan datang begitu. Tapi sebelumnya untuk hari ini Walid akan mengabsen kehadiran teman-teman terlebih dahulu. Ya, Mbak Sulistianingsih Hadir Bu. Mbak Nelly Robihatun, Hadir Bu. Mbak Alfaini Salama, Hadir Bu. Mbak Astrid Levia, Hadir Bu. Mbak Gita Septiana, Hadir Bu. Mas Nurul Setiawan, Mbak Syafiq Nur Fadila, Hadir Bu. Mbak Sri Maesara. Baik, terima kasih atas kehadiran dan partisipasi teman-teman semuanya untuk pertemuan hari ini. Boleh ucapkan terima kasih, sampai bertemu lagi di pertemuan kita yang akan datang. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.